Terima kasih Tuhan, karena rindu kami ada dalam hadirat-Mu. Karena rindu kami semua dikumpulkan bersama di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Karena rindu akan firman Allah, kami ada di dalam rumah-Mu. Kami membuka hati kami untuk Tuhan memberikan firman Allah masuk di dalam hati kami yang paling dalam, bekerja di dalam kehidupan kami, menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami menjalankan hidup kami sesuai dengan firman yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan, apapun menjadi pergumulan di dalam masa muda kami, Engkau tahu dan Engkau yang akan memberi masa depan yang baik bagi kami. Kalau kami benar-benar memberikan hidup kami kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan firman Allah menjadi kekuatan dalam iman kami, supaya kami tetap berjalan di dalam hidup ini sesuai dengan firman yang Tuhan beri bagi kami. Tentu ketika firman Allah kami terima dalam kehidupan kami adalah terang. Dan terang itu bercahaya di dalam setiap perjalanan hidup kami. Bukan hanya sore hari ini kami ada di tempat ini, tapi ketika kami keluar dari tempat ini, terang itu tetap bercahaya untuk menerangi jalan kami, karena kami tidak berjalan di dalam kegelapan dunia ini, karena hanya terang Tuhan, firman Allah yang terus menuntun langkah kehidupan kami, supaya dimanapun kami berada, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Ajar kami, didik kami, sertai kami di dalam setiap perjalanan hidup kami. Karena masa muda kami banyak godaan-godaan yang dunia ini yang menjerumuskan kami, sehingga kami bisa tenggelam di dalam dosa. Karena itu pada sore hari ini Tuhan, berfirman-Lah bagi kami, ajar dan didik kami, supaya benar bahwa Engkau memilih kami dan Engkau bertanggung jawab atas kehidupan kami dengan setiap firman yang Engkau beri bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, doa dan ucapan syukur kami, hati kami terbuka, berfirman-Lah bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama berkata, amin. Silakan duduk. Semua yang diberkati Tuhan, shalom. Tapi saudara, bisanya terlalu jauh. Yang di kanan, di samping sana, adik muda yang dikasih Tuhan. Semangat. Semangat gak? Iya. Kita sudah menang. Halo? Kita sudah menang. Kenapa kita menang? Karena Yesus sudah bangkit. Amin. Yesus bangkit berapa kali? 1 kali. Untuk kapan? Sampai selama-lamanya. Berarti ketika Tuhan pilih kita menjadi Kristen percaya kepada Dia, kemenangan bagi orang yang percaya bukan 1 kali, tapi waktu kita percaya kepada Tuhan, itu tanda kemenangan sampai Dia bawa kita kembali ke surga. Amin. Jadi saudara tidak boleh kalah, tapi saudara harus tetap menang. Keadaan dunia tidak boleh mempengaruhi hidupmu, tapi Anda yang harus mempengaruhi dunia supaya terang Tuhan itu bercahaya di dunia. Karena Anda tidak membawa gelap dalam hidupmu, karena Anda membawa terang di dalam kehidupanmu untuk menerangi dunia dalam kegelapan. Dunia penuh dengan dosa, dunia penuh dengan kejahatan. Oleh karena itu Tuhan pisahkan kita, anak-anak Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang membawa terang untuk menerangi dunia ini yang masih ada dalam kegelapan.
Kegelapan dunia ini masih ada sampai hari ini. Karena itu terang harus bercahaya dalam kehidupan saudara-saudara yang masih muda ini. Kamu harus membawa terang. Datang di gereja supaya mendapatkan terang itu. Mendapatkan pelita itu. Mendapatkan firman Allah itu. Supaya pulang firman itu bukan tersimpan di hatimu. Tapi harus keluar dari kehidupanmu untuk menjadi berkat. Amin. Kristen yang harus menjadi berkat. Sore hari ini kita belajar satu tema yang sederhana, tapi kita mau belajar. Saya ingin kita masing-masing mengoreksi hidup kita. Karena kita tidak bisa lihat A, B, C. Hari ini kita melihat dia baik. Dia sama saya baik. 1 tahun dia baik. 10 tahun belum tentu dia baik, pasti dia ada salah. Tapi kalau kita mengoreksi hidup kita, kita membangun hidup kita sesuai dengan firman Allah, ya, kita tidak pernah kecewa dengan teman kita, saudara kita, siapapun kita tidak kecewa. Kenapa? Karena kita tahu tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Yang sempurna itu Tuhan. Yang sempurna itu firman Allah yang memberi kesempurnaan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita mesti mengoreksi setiap perjalanan hidup kita. Kita baca firman dulu. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-19. Satu kata yang sederhana saudara ya. Perasaan mereka telah tumpul. Perhatikan, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Saudara koreksi, dan mengejarkan dengan serakah segala macam kecemaran. 3 kata penting, tapi yang paling penting itu perasaan mereka telah tumpul. Saudara masih punya perasaan enggak? Hati masih ada rasa enggak? Hah? Masih. Jadi saya kasih tema kecil ya. Jangan mati rasa. Kenapa saudara? Jangan mati rasa. Siapa yang pernah kena COVID? Mati rasa kan? Cium gak bisa bau parfum yang paling mahal 10 juta pun saudara gak rasa kan? Makan semua hampar. Gak ada rasa. Enak gak? Gak enak. Betul ya? Jadi mati rasa itu ada positifnya, ada negatifnya. Ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya itu tentang rohani. Mati daging. Ya kan? Kalau ada yang marah, saudara senyum. Betul? Kenapa? Dagingnya mati. Jadi keluar dari kehidupan kita kebaikan. Kenapa? Karena kita harus melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Itu positifnya. Betul ya? Balas kejahatan dengan kebaikan. Dagingnya mati. Ya kan? Bukan hatinya mati, dagingnya mati. Jadi kita tekan supaya yang sakit itu nggak boleh muncul. Yang muncul itu firman Allah. Makin ditekan, makin lebih murni firman Allah itu dalam kehidupan kita. Diproses, makin hari kita diproses untuk makin baik. Bukan makin hari diproses untuk makin jahat. Tidak, saudara. Berarti saudara mati rasa yang negatif. Yang negatif itu ketika kita melakukan kesalahan kita tidak sadar. Kita melakukan dosa pelan-pelan kita tidak sadar. Itu mati rasa saudara yang dikasih Tuhan. Hati mati. Jadi kita bikin dosa. Pertama kita bertobat. Kita bikin dosa. Kita tahu bahwa wah salah. Aku sudah salah berdosa. Lama-lama mempengaruhi kita. Lama-lama sudah jadi kebiasaan. Sama seperti orang cinta mula-mula kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Beribadah dia tanya. Kojo kapan ada ibadah lagi? Kalau 1 kali ibadah wah rasanya gak enak. Mau banyak kali ibadah. Lama-lama. Kojo tanya balik.
Contohnya, tanya balik, kenapa kamu nggak ibadah? Sudah mati rasa, sudah nggak ada rasa lagi, sudah nggak ada cinta lagi. Saudara pernah putus cinta? Lihat, dia yang mati rasa, sudah nggak peduli lagi. Dia ngomong pun saudara nggak ada rasa. Pernah? Pernah dikecewakan? Pernah nggak saudara? Ya kan? Iya. Itu namanya saudara apa? Mati rasa. Gak boleh saudara yang dikasih Tuhan. Kita mesti menjaga hidup kita supaya kita peka dalam sikap dan tingkah laku hidup kita. Kan kita perbedaannya gampang sekali. Yang baik dari Tuhan, yang jahat dari siapa? Setan. Iblis, setan. Ya kan? Jadi saudara sendiri bisa ngoreksi perjalanan hidupmu. Kalau pikiran yang jahat berarti bukan aku yang pikir, bukan Tuhan. Tapi ada iblis mulai masuk dalam pikiranku. Berarti aku dikuasai iblis atau aku dikuasai Tuhan. Gampang sekali saudara. Padahal aku jalan manusia. Padahal aku masuk ke gereja. Padahal aku juga beribadah. Karena itu Alkitab juga menulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Dia nyanyi, dia puji Tuhan luar biasa. Tapi hatinya sudah mati. Jauh. Percuma mereka beribadah kepadaku. Karena ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Keinginan manusia. Hawa nafsu. Mencemarkan dunia, mencemarkan perbuatannya. Yang penting penampilan. Betul ya? Tapi bukan Tuhan senang. Ingat, apa yang kita buat dan kita lakukan supaya Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, teman-temanmu senang enggak? Pasti senang. Kalau Tuhan tidak senang, pasti kecewa temanmu. Karena apa? Engkau sudah menyakiti. Jadi kalau kita mengoreksi setiap perjalanan hidup kita, mengoreksi setiap tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kita, apalagi kita yang muda-muda ini, kita datang ke gereja bukan hura-hura. Kita datang ke gereja itu untuk kita mendapatkan firman Allah, supaya membentuk iman kita, supaya kita jadi Kristen yang dewasa. Makanya Paulus bilang kepada Timotius, jangan engkau menganggap engkau muda. Jadilah teladan. Ajarlah kepada mereka. Beri contoh yang baik hidup kepada mereka. Bayangkan anak muda disuruh mengembalakan orang-orang yang tua. Tapi Paulus bilang kepada dia, kamu memberi teladan, memberi contoh, memberi ajaran yang baik. Supaya mereka melihat dan mereka juga bisa berubah hidup mereka. Amin. Sekarang muda-muda ini generasi-generasi, Anda harus bangkit, saudara. Saudara harus bangga kalau saudara bisa melayani Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara bisa melayani Tuhan itu sesuatu yang anugerah yang luar biasa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan. Yang bukan dunia berikan bagi hidupmu, bukan hura-hura saudara. Tadi saya lari-lari itu karena saya mesti nyanyi di bawah satu lagu. Jadi mereka bilang cepat karena WL-nya sudah putar-putar lagu. Saya bilang biar aja 1 jam, gak apa-apa kan. Kan badannya gede, suaranya banyak. Jadi kita kembali, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita belajar, perasaan mereka telah tumpul. Yang pertama, hati yang apa? Yang mati rasa itu sangat berbahaya. Jadi kalau kita sudah mati rasa itu apa? Sangat berbahaya. Awalnya dia berbuat dosa, saudara, dia masih rasa bersalah. Dia masih tahu. Ya tahu, lama-lama, biasa-biasa aja sudah. Berarti dia sudah mati rasa. Dia sudah buat salah tapi dia anggap biasalah.
Sudahlah, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengasih, bikin dosa aja, malam pulang berdoa Tuhan mengampuni. Itu rasanya sudah nggak ada. Karena dia sudah meremehkan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak tahu bahwa ketika dia melakukan kejahatan, kesalahan itu, yang pertama tahu itu Tuhan. Bukan temanmu, bukan saudaramu, bukan istrimu, bukan suamimu. Yang pertama itu Tuhan. Karena dia ada di mana? Ada di dalam hatimu. Dia tidak pernah meninggalkan hidupmu. Ingat itu. Anda makin banyak buat dosa, Anda makin jauh kan dari Tuhan. Bukan makin dekat. Tapi Roh Kudus yang ada dalam hidupmu tidak pernah. Makanya Alkitab berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Kamu tekan roh itu dalam kehidupanmu sehingga roh itu tidak bisa bangkit untuk menguasai hidupmu. Anda pakai pikiran dan keinginanmu untuk melakukan kejahatan, menekan sehingga Anda mendukakan Roh Kudus yang dalam kehidupanmu. Karena itu kita tidak boleh mati rasa. Hati-hati saudara, sangat berbahaya sekali. Ya, karena itu lama kelamaan kalau kita tahu, pertama kita buat dosa kita tahu. Lama-lama kita buat dosa, kita anggap biasa. Ini lama-lama jadi bahaya. Betul ya saudara, jadi bahaya. Jadi sendiri kita yang mesti mengoreksi hidup kita supaya kita jangan mati rasa. Tapi kita ada rasa takut akan Tuhan. Itu yang paling penting di masa mudamu untuk Anda menjalankan hidup ini dengan baik. Itu yang paling penting supaya kita maju, kita bertumbuh, berkembang. Saatnya firman Allah mau digenapi. Saudara lihat di luar negeri. Sekarang Tuhan bukan pakai orang-orang yang sudah tua, jenggotnya panjang-panjang lagi. Bukan pakai lagi yang kita sudah tua. Tapi pakai yang muda-muda. SMP, SMA, SD. Bahkan SD saudara. Tuhan mulai pakai, mereka mulai khotbah di jalan-jalan, di emper-emper toko. Memberitakan Injil. Saudara yang dikasih Tuhan. Mereka tidak peduli. Orang datang mau usir mereka. Mereka tidak peduli. Injil diberitakan. Dunia mau berakhir. Injil harus diberitakan. Berita itu harus semua orang mendengar. Baru tiba kesudahannya. Jadi saudara yang berita Injil itu kita semua yang masih muda saudara. Kita harus bangkit. Generasi-generasi muda yang harus bangkit. Karena itu gereja dengan visi regenerasi. Anak-anak muda akan dipakai Tuhan luar biasa. Untuk apa? Memberitakan Injil. Melayani dengan baik dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan pakai hidupmu, Anda harus bangga dimanapun kita berada. Untuk pakai hidupmu. Ya, 2 hari lalu ada jemaat saya ulang tahun. Saya WA. Tuhan berkati, selamat panjang umur. Dia WA saya, dia tanya, posisi di mana? Oh, saya lagi di Surabaya. Puji Tuhan, sudah berapa provinsi kamu keliling ke Indonesia? Ya, hampir semua provinsi saya sudah keliling Indonesia. Kenapa? Karena Tuhan. Kita mau kemanapun Tuhan bisa bawa kita. Amin. Semua kita bisa berhasil karena Tuhan. Jadi kita harus sadar itu dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita sadar bahwa kita tidak boleh hati yang mati rasa. Kita tidak boleh lagi karena itu bahaya bagi kita semua. Jadi dari pertama saudara yang dikasih Tuhan. Mulai kecil-kecil kita berbohong. Mulai kebiasaan-kebiasaan menipu. Saya merenungkan firman ini saya ingat. Seringkali kalau mereka tanya, sudah sampai di mana? Ya, saya belum sampai CW, saya bilang sudah lagi naik tangga. Padahal saya masih di apartemen, saudara. Itu kan kecil-kecil kita berbohong. Ya, jadi kalau saya sudah terlambat, pendeta-pendeta di desa, Bapak sudah sampai di mana? Kalau saya mulai mau jawab, istri saya bilang, tidak boleh bohong. Diingatkan tidak boleh. Gak apa-apa biar dia tunggu tapi kamu enggak bohong. Kalau enggak saya bilang, oh belum. Padahal masih di kapan. Saya bilang, oh sedikit lagi saya sudah sampai saudara. Bayangkan, itu kebiasaan.
Lama-lama menjadi biasa. Akhirnya kita, sudahlah bohong sedikit gak apa-apa. Itu mulai mati rasa. Kecil jadi besar. Ya kan? Kecil jadi besar. Bisa bohong yang besar. Karena apa? Menjadi kebiasaan yang tidak baik. Oleh karena itu dari kecil-kecil kita mesti sadar dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita jangan melakukan yang lebih besar dari kehidupan kita. Ya kan? Apalagi yang masih muda-muda. Apalagi yang cantik-cantik. Apalagi ganteng-ganteng. Sudah punya pacar belum? Belum. Padahal ada 2 di sana. Mana dia tahu? Karena dia mau. Betul kan saudara? Iya. Gak boleh anak Tuhan, gak boleh bohong. Aduh maaf, sudah ada. Doa aja supaya gak jadi, supaya kita doa jadi. Gak boleh. Ya kan? Cari aja yang lain. Ya toh, masih banyak yang lain. Saudara. Jadi mulai berkata-kata yang jujur. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, jadi dosa itu bisa menipu kita supaya apa? Kita bisa mengeraskan hati kita. Kenapa? Karena kita yang izinkan. Dia masuk dalam hati dan pikiran kita. Pelan-pelan dia menipu kita untuk mengeraskan hati kita. Jadi artinya bagaimana? Kita tidak boleh izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kecil pun bau. Saudara kalau tinja itu dengan tinja yang banyak dengan sedikit baunya sama enggak? Halo? Baunya sama enggak? Sama baunya saudara yang dikasih Tuhan. Mau kecil dan besar sama baunya. Saya kasih contoh. Dulu saya bertobat. Sudah bertobat 1 tahun, 2 tahun. Ya toh? Setelah ada acara teman-teman, biasa kan kumpul teman-teman. Ya, mulai duduk acara itu, mulai ambil kartu duduk, main kartu. Judi kan? Judi. Saya bilang, nggak bisa, saya sudah bertobat, nggak bisa. Terus teman saya, aduh jangan sok suci. Ya, kita kan duduk terang-terang mata, kan sudah 1000 aja nggak apa-apa kan. Biasa kan mainnya gede-gede. Sekarang kamu bertobat 1000 aja nggak apa-apa. Ya kan? Akhirnya karena itu mereka pengaruh saya, akhirnya duduk juga saya. Ya sudah 1000 nggak apa-apa. Ya dosa kan? Sudah main saudara, main sudah selesai. Ya pulang. Perjalanan jalan saya pulang ke rumah saudara. Di hati saya. Kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Sepanjang jalan itu saudara, dia ngomong terus di sini, kamu berdosa, berdosa, berdosa. Saya nangis sampai di rumah, saya nangis sampai di rumah. Kamu sudah melakukan kejahatan. Kecil juga itu sudah dosa yang kamu buat. Akhirnya saya mulai berubah hidup saya. Sedikit pun tidak mau saya. Sedikit pun tidak boleh saya. Kenapa? Itu dosa. Dari kebiasaan yang kecil bisa naik ke kebiasaan yang besar. Jadi kalau kita masih ada rasa takut Tuhan, rasa berdosa, jangan coba-coba buat yang kecil. Halo? Ini yang kita harus kerjakan supaya kita jangan mati rasa dalam kehidupan kita. Tapi kita masih ada rasa untuk kita bisa menikmati hidup ini. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ibrani pasal yang ketiga, 13. Perhatikan. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Dalam komunitas perkumpulan, kalau ada teman yang salah, beritahu yang jelas. Setiap hari beritahu, kalau salah tetap salah, benar tetap benar. Amin. Saudara saling mengingatkan. Jangan sakit hati kalau ditegur teman. Karena dia sayang kepadamu. Karena Tuhan sayang kepadamu, dia suruh untuk berbicara kepadamu. Jangan kecewa kalau Anda ditegur. Jangan, saudara. Ya, Tuhan izinkan supaya kita sama-sama bekerja sama, saudara. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat
Ditekankan. Hari ini supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Dosa itu tipu. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Bayangkan 3 hal. Pencuri datang untuk mencuri. Ya tahu, kamu cegah, dia bunuh kamu. Dia binasakan hidupmu. Itu apa? Dosa. Ya tahu, dia membunuh rasamu. Coba kita baca Yohanes 10 ayat 10. Kita baca pelan-pelan, kita belajar. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Mencuri damai dalam hidupmu. Terus apa dia bilang? Membunuh, mati rasa hidupmu. Supaya apa? Kamu binasa hidupmu. Kelihatannya rajin ke gereja, kelihatannya melayani, tapi tidak mendapat apa-apa dalam kehidupanmu. Imanmu enggak ada. Mati. Membunuh, saudara. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidupkan kembali. Bertobat. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan rohani yang Tuhan beri bagi kehidupan. Itu Tuhan datang beri kelimpahan iman dalam kehidupanmu. Supaya Anda bisa melakukan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupanmu. Itu yang kita harus kerjakan. Supaya saudara tahu, pencuri datang hanya untuk mencuri. Dia datang untuk mencuri apa? Damai sejahtera, sukacita dalam kehidupanmu. Dia mencuri. Tapi saudara enggak sadar. Akhirnya kita membuat dosa yang kecil-kecil. Dia mulai bunuh. Rasamu dia mulai bunuh. Supaya apa? Anda binasa. Ingat Alkitab bilang, bukan orang yang bersuruh Tuhan masuk surga, tapi orang yang melakukan firman Allah. Ya, firman itu dilakukan dalam hidupmu menjadi karakter. Karena itu gereja mengajarkan kita karakter hidup. Jadi karakter itu berarti contoh hidup. Bagaimana kita menjalankan hidup yang baik. Itu karakter. Memiliki karakter yang baik. Sabar, setia, taat, murah hati, belas kasihan. Itu yang kita harus kerjakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita hafal. Oh hari Senin apa? Oh hari Rabu apa? Bukan hafal, saudara. Jalankan dalam hidupmu. Membentuk karakter hidupmu. Kebiasaan yang tidak baik dibuang. Supaya karakter itu hidup dari kehidupanmu. Amin. Mungkin saudara contoh yang paling gampang. Bapak saya jahat. Tapi dia masih baik. Kenapa? Dia sudah mati pun saya masih ingat. Saya tidak ingat yang jahat, tapi saya ingat kebaikannya. Saya sakit, dia masih peluk saya. Dia masih kasih saya obat. Dia masih berjuang untuk saya bisa sembuh. Itu karakter. Kita tidak bisa lupa dalam hidup sini. Mama saya jahat, sering pukul saya, sering cubit saya. Tapi dia mati. Apakah saya lupa? Tidak lupa kebaikannya. Saya nangis, dia gendong saya. Ya, saya sakit, dia peluk saya. Semua tidak bisa, itu karakter yang dia tinggalkan bagi hidup kita. Kita tidak mati rasa. Saudara, itu orang dunia yang tidak kenal Tuhan pasti mati rasa. Tapi saudara dan saya tidak. Karena ada roh yang hidup, ada firman yang hidup. Yang harus menghidupkan hatimu supaya tidak mati rasa. Amin. Kita berjuang dalam kehidupan, semua sama kita berjuang dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. 1 Timotius 4 ayat yang kedua. Jangan-jangan sampai hatimu menjadi tumpul. Apa? Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Itu iblis yang datang dengan tipu dayanya. Jadi hati nuraninya sudah pakai cap. Bukan ada Tuhan lagi yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita harus tetap aktif. Hati kita harus tetap saling mengasihi, saling menolong dalam kehidupan kita. Tidak boleh mati rasa dalam kehidupan. Kekristenan harus hidup. Karena Kristen itu berbicara tentang kehidupan.
bukan kematian. Anda mati pasti bangkit. Anda mati pasti sampai ke surga. Tapi selama Anda masih hidup berbicara tentang bagaimana hidup, mendapatkan firman Allah untuk mendapatkan kehidupan. Dari hati terpancar itu hidup. Setiap hari Minggu saudara datang gereja pulang, tetap dari hati terpancar itu hidup. Yang kedua, dunia akan mempengaruhi, membuat kita terbiasa dengan dosa. Itu pengaruh apa? Lingkungan bisa juga saudara yang dikasih Tuhan. Ada lingkungan yang membuat kita semua supaya orang-orang yang tinggal di lingkungan itu merasa bahwa sama aja. Yang penting happy. Betul kan? Lingkungan. Dosa sedikit gak apa-apa deh, yang penting happy. Ya, kamu ke yes aja, saya enggak malam minggu masih mau happy-happy, betul ya? Bikin salah pun yang penting happy dengan teman-teman. Sekali-sekali kan enggak apa-apa. Betul kan? Akhirnya sudah bilang, ya sudah alkohol sekali-sekali sedikit-sedikit enggak apa-apa. Lama-lama jadi kebiasaan. Itu lingkungan bisa pengaruh hidup kita. Teman-teman bisa pengaruh hidup kita. Tadi kita masih duduk cerita-cerita dengan Pak Irwan, Pak Daeng, Pak Henry, Pak Franky Tandayo. Kita di warung kopi masih cerita. Mereka tanya saya bertobatnya bagaimana. Ya, saya bertobat saudara. Saya dilawat Tuhan, saya sakit 4 tahun, saya dipulihkan Tuhan, saya berjumpa dengan Tuhan. Tapi saya tidak bertumbuh, karena apa? Di tempat saya itu di kampung. Yang ada itu gereja Protestan dan gereja Katolik. Tidak ada persekutuan doa. Jadi itu alergi. Ya toh? Jadi saya dijamah Tuhan bertobat di Surabaya. Tahun 87. Saya ketemu Tuhan di Surabaya. Sekarang saya ketemu anak-anak Tuhan di Surabaya. Halo? Harus bangkit saudara. 87 saya ketemu Tuhan di Surabaya. Tapi karena komunitasnya pulang itu tidak ada yang mendukung iman saya. Saya sendiri lawan teman saya 20 orang. Tiap hari judi mabuk tiap hari. Tidak kuat saya. Tadi saya cerita mereka, tidak kuat saya. 3 bulan. Saya bilang Tuhan begini, jangan ikut saya. Itu kata-kata yang salah. Waktu saya pulang dari sini, iblis itu datang di jendela rumah saya. Ini kamar saya tempat tidur, ini jendela, iblis itu berdiri di situ, saya di sini. Saya bangun, duduk di tempat tidur, saya bilang begini, dulu beda, sekarang saya beda. Pergi aja, jangan ganggu saya, kamu tidak bisa ganggu saya hari ini. Langsung dia pergi, hilang. 3 bulan saya bertahan hidup saya. Kan masih muda, 87. Ya kan? Saya bangun, pagi-pagi ini saya bangun, saya berdoa begini. Tuhan, saya kan masih muda. Izinkan saya supaya saya bebas dulu. Nanti setelah saya menikah baru saya bertobat. Kata-kata itu enggak lupa sampai hari ini, masih ada. Sampai hari ini. Setelah itu saya berdoa, saya keluar. Mulai lagi rusak hidup saya. Tiap hari mabuk. Wah, lebih rusak. Itu seperti Alkitab berkata tuh. 1 keluar. Kalau kita tidak ada perbendaharaan firman Tuhan dalam hidup kita. Yang masuk berapa? Bukan 7, 70 masuk. Ya, merusak. Yang biasa minum alkohol 1 botol bisa 2. Bisa 3. Ya kan? Dulu saya perokok keras. Merokok. Ya kan? Dulu bisa 1-2 bungkus. Waktu saya kembali dunia. Saudara tahu 1 hari LE 5. Dulu 2.500. 1 hari 5. Saudara kali aja berapa? Tahun 87 itu besar uang. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, 1 hari 5 pak. Lebih rusak. Saya menikah tidak bertobat. Terus. Sampai tahun 2000. Bulan Agustus tanggal 25. Dalam ibadah dengan Pak Franky di kota Soe. Tuhan jamah hidup saya yang kedua.
pendeta itu berdoa suruh saya maju ke depan. Tumpang tangan saya jatuh di situ. Pulang hati saya berubah, pikiran saya berubah. Saya ikuti mereka terus. Yang satu pesan itu yang penting bagi kita. Yang dulu 87 saya tidak dapat pesan itu. Saya tanya Pak Fengki, Bapak pulang ke Surabaya, apa yang saya buat? Saya takut saya kembali ke dosa lagi. Saya harus buat apa? Lingkungan saya ini gak benar. Saya takut jatuh lagi dari dosa. Saya tidak mau lagi jadi dari dosa. Apa yang dia bilang kepada saya? Setiap hari kamu harus baca Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sampai saya datang. Putar terus berapa kali pun. Pelajari siapa itu Yesus. Apa yang dia buat dan lakukan di dalam dunia ini. Ikuti itu dalam kehidupanmu. Karena dia adalah Tuhan dalam hidupmu. Setiap hari saya duduk, saya doa, saya puasa, saya baca firman. Terus baca firman terus setiap hari. Teman-teman saya mulai ganggu saya lagi, olok saya lagi. Biasa kan ke gereja Katolik kan tidak pernah bawa Alkitab. Hanya bawa apa? Mada Bakti. Nyanyi toh? Nah, saudara kalau yang ada Katolik, saudara dengar saya. Ya, semua gereja sama, ada Yesus. Halo? Jangan pernah mencela siapapun. Karena Yesus ada dalam kehidupan. Amin. Masalah menghakimi itu urusan Tuhan, bukan urusan Anda. Selama Anda masih hidup di dunia, kasihi mereka seperti kasih Tuhan. Amin. Berdoa supaya Tuhan yang merubah setiap kehidupan kita. Jangan kita jadi orang yang bilang, oh gereja ini nggak baik, gereja ini. Kamu bukan Tuhan, kamu sama, kita manusia berdosa. Amin. Dia ada Yesus, saya ada Yesus. Kita mesti mikir itu. Jangan ngomong apa yang tidak baik dalam hidup karena kamu bukan Tuhan. Tuhan yang tahu dosa. Kita manusia tidak tahu. Kamu ngomong orang berdosa tapi kamu juga orang berdosa. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang Farisi itu. Siapa yang berbuat dosa? Siapa yang tidak berdosa? Batu pertama lempar kepada perempuan yang berdosa ini. Dia tahu bahwa dia berbuat dosa. Dia satu-satu orang pergi. Tidak lempar. Yesus bilang kepada perempuan, oh tidak ada yang lempar kamu. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Kita ini bukan hakim di dunia ini, saudara yang dikasih Tuhan. Mulai dari situ saya baca firman setiap hari. Akhirnya saya berjumpa dengan Tuhan. Tuhan merubah hati dan hidup saya. Saya mulai berjuang. Mulai melayani, masuk desa, keluar desa. Terus sampai akhirnya buka gereja best di Singapura. Saya datang ke Singapura. Buka gereja best di Jakarta 2006 April. Saya datang. Tapi tidak sampai di situ. Adik-adik, 2006 bulan Oktober atau September, saya lari lagi pulang tidak mau melayani. Saudara bukan di situ, lari lagi tidak mau melayani Tuhan. Kenapa? Kenapa? Tidak ada? Dolarnya habis. Saya kasih tahu. Saya ngomong ini benar. Saya bilang Tuhan begini. Kalau saya jadi pendeta, kalau saya minta-minta jemaat, tidak usah. Saya ini pengusaha. Masa saya minta-minta? Pak saya tidak ada uang. Pak Fengki tolong saya tidak ada uang. Tidak. Saya pulang kerja aja Tuhan. Biar saya melayanimu dengan apa yang kau berkati hidup saya. 2 tahun saya pulang kerja tidak dapat pekerjaan. Tuhan tidak mau saya melayani. Saya sakit. Waktu saya sakit 2 tahun Pak Fengki tidak ketemu saya. Tapi Tuhan suruh dia telepon saya. Waktu dia telepon saya dia bilang pendek aja. Kamu lagi sakit perut. Memang pada saat itu saya lagi sakit perut. Besok beli tiket ikut saya ke Surabaya. Dia tutup telepon. Jadi istri saya berkata begini, siapa yang telepon? Pasti Pak Fengki telepon kamu, suruh kamu pergi kan? Kan dia tahu, pasti kan? Iya. Dia tidak tahu, kamu tidak bilang dia sakit. Dia tahu, dia berkata saya bahwa saya sakit perut.
Dari mana dia tahu? Ya pasti kamu yang kasih tahu, kan saya tidak pernah ketemu dia. Istri saya, oh enggak. Ya sudah, dari mana? Berarti Tuhan dia tahu. Jam 11 malam sakit saya hilang. Besok saya turun Kupang beli tiket ketemu dia di Surabaya. Tadi saya masih cerita, ketemu di hotel Majapahit yang banyak setan. Karena dulu kita tidur pakai Nokia Center itu yang kecil, taruh di atas mejanya. Begitu tidur-tidur, HP ini terbang jatuh di sana, baterainya semua terlepas. Ya, ambil pasang kembali, bisa telepon lagi baik. Ya, tak? Jadi saudara kalau HP mau jatuh nggak rusak, beli Nokia aja. Ya kan, signalnya bagus, saudara, ini kasih Tuhan. Ya. Akhirnya ketemu Pak Fengke, dia berkata begini, kamu jadi gembala di Batam. Bulan Agustus tahun 2008. Mulai dari itu, saudara, sampai hari ini saya tidak lihat ke belakang. Saya lihat Tuhan ada di depan. Karena apa? Karena dia yang pakai hidup saya. Bukan saya yang pakai Tuhan, tapi Tuhan yang pakai hidup saya. Kalau Tuhan pakai hidup saya, iman saya dibentuk, karakter saya dibentuk. Supaya saya mengenal dia sungguh-sungguh dalam hidup ini. Supaya apa? Saya jangan khawatir apa yang saya makan, saya pakai, apa yang saya butuh. Tapi saya tahu dia pelihara hidup saya dengan cara dia. Amin. Saudara pikir saya tidak banyak pergumulan? Anak 6, saudara. 6. Mau sekolah, mau bagaimana. Tidak ada pergumulan? Ada. Tapi Tuhan membuktikan bahwa dia pelihara hidup saya. Lingkungan tidak boleh mempengaruhi hidupmu untuk berbuat dosa. Keadaan tidak boleh mempengaruhimu untuk berbuat dosa. Engkau harus peka dalam kehidupan ini. Tuhan itu Allah yang besar. Dia yang pelihara hidup saudara dan saya. Dia yang akan buat Anda berhasil. Amin. Makanya jangan kecewa kalau pacar pergi. 1 hilang 10 bisa datang. Benar. Kalau bukan dari Tuhan, saudara berjuang sakit hati untuk apa? Hei anak muda gereja best, jangan pernah kecewa. Karena engkau punya keinginan melebihi dari kehendak Tuhan, jangan itu terjadi. Apa yang engkau mau, apa yang engkau inginkan, tanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupanmu, amin. Iya kan? Jadi saudara jangan kecewa kalau dia tinggalkan, ya sudah. Makanya kalau orang berpacaran, saudara mesti ingat pacaran itu hanya cinta 5%, tidak boleh lebih. Halo? Saudara sudah lihat banyak contoh? Sudah pernah dengar banyak contoh? Belum? Orang putus cinta bunuh diri, sudah pernah dengar? Karena dia tidak mengenal Tuhan. Yang bunuh diri itu orang Kristen. Dia hanya tahu Tuhan, tapi dia tidak kenal Tuhan. Hari ini kamu harus kenal Tuhan secara pribadi. Tuhan itu siapa? Dunia ini dia bisa pelihara dunia, semua manusia di dunia. Apalagi kita seorang diri. Cuma manusia kadang-kadang punya banyak keinginan. Makanya tidak memberi kesempatan untuk Tuhan berhak dalam kehidupan kita dengan firman untuk mengatur langkah kehidupan kita supaya makin hari kita makin lebih baik, bukan makin hari kita makin jahat dalam kehidupan kita. Jadi saudara tidak boleh pengaruh dengan apapun. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita mesti ingat tidak boleh terpengaruh, saudara. Bergaul bebas, itu juga harus hati-hati. Anak muda lagi, dunia maya, konten-konten kamu bisa buat salah. Saudara pernah kan dengarkan? Jadi akhirnya dia pacaran, pakai video call. Laki-lakinya buka bajumu, buka inimu. Akhirnya nggak jadi, putus cinta, putus asa, bunuh diri. Hati-hati saudara, itu dosa kecil-kecil yang kita beri kesempatan dalam hidup kita.
Kamu walaupun cinta kepada dia, tapi tidak boleh cintamu lebih daripada Tuhan. Tuhan harus lebih. Karena kamu tidak pernah masuk di hatinya. Kamu tidak pernah tahu di hatinya. Hari ini dia berkata, oh kamu baik, kamu cantik, kamu hebat. Tapi hatinya itu bisa menipu. Kalau Anda dekatkan hidup dengan Tuhan, ketika dia berbicara Anda bisa merasakan tipu atau benar. Kenapa? Karena ada roh yang hidup dalam kehidupanmu. Amin. Jadi saudara nggak bisa salah, saudara. Kalau kita dekat Tuhan sungguh-sungguh, orang mau menipu kita, kita rasa, saudara. Rasa, bukan kita hebat, tapi ada Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita tidak kasih kesempatan dosa untuk menekan dia dalam hidup kita. Tapi kita lepaskan supaya Tuhan bekerja dalam hidup ini. Saudara, Tuhan bisa kasih karunia. Saudara hilang apa? Ada orang berdoa. Oh Christian, tadi kamu punya cincin ada. Christian bilang hilang di mana? Oh enggak, ada di kolong tempat tidur. Tadi malam kamu kasih jatuh di sana. Percaya nggak percaya? Pulang ada di sana. Tuhan tunjukkan bisa tahu. Itu karunia Tuhan beri, saudara yang dikasih Tuhan. Di NTT banyak orang begitu, saudara yang dikasih Tuhan. Benar. Dulu saya belum bertobat. Apa saja yang hilang saya cari, itu tim doa dia doa. Betul, pulang ada. Pulang ada, betul. Itu nggak bohong, saudara. Karena itu karunia. Dari mana dia tahu rumah saya, dari mana dia... Itu karunia, itu bukan dukun, saudara. Itu karunia yang Tuhan beri. Anda juga punya karunia yang Tuhan beri. Kepekaan, supaya orang jangan menipu kita di zaman yang modern ini. Orang bisa nipu kita, saudara. Media ini bisa kasih habis uangmu. Sudah ada yang habis uang di media? Sudah habis belum? Banyak orang sekarang stres, putus asa. Karena apa? Judi-judi, judul-judul di mana? Di online. Hati-hati. Kamu taruh pertama menang. Kedua menang. Ketiga kamu menang. Keempat nggak mungkin kamu menang. Pasti kamu kalah. Iblis mulai bekerja dalam hidupmu. Taruh aja. Jual rumah aja. Kasih aja semua jual rumah. Nanti kamu dapat lebih banyak. Karena apa? Kesempatan kita berikan sehingga iblis mulai menguasai diri kita. Hawa nafsu menguasai hidup kita. Mencemarkan hidup kita yang baik menjadi yang tidak baik. Jadi jangan pernah biarkan itu terjadi dalam kehidupanmu. Anda harus bangkit hari ini. Supaya Anda tahu. Yang terakhir ayat. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Sudah lewat 3 menit. Penitia di belakang sudah. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama baca. Biar pulang kita merenungkan bersama. 1, 2, 3. Haleluya. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Tapi ada pembaharuan budimu, hati nuranimu yang paling dalam. Supaya kita bisa membedakan. Itu yang baik, itu yang salah. Berarti hatimu tidak mati tapi hatimu hidup. Karena itu hati-hati dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang Kristen yang peka. Karena punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus berjuang dalam kehidupan kita. Supaya kita jangan mati rasa. Tapi kita merasakan hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kuasa firman yang bekerja dalam kehidupan kita. Yang membawa kita bukan serupa dengan dunia ini. Tapi kita kembali kepada serupa dan segambar Allah. Karena itu Allah bekerja, turut bekerja dalam hidupmu. Untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup ini. Mari kita bisa membedakan. Kalau kita serupa dengan dunia, kita bisa tahu. Hati kita mulai mati. Kita buat dosa, kita tidak sadar bahwa itu dosa. Jangan sampai. Itu sangat berbahaya bagi imanmu. Bagi pertumbuhan imanmu dalam setiap kepercayaan Tuhan yang diberi dalam setiap kehidupan kita.
Oleh karena itu hari ini mari kita mau berubah. Hati kita diberikan kepada Tuhan. Tuhan bilang, marilah kepadaku engkau yang letih lusuh yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena aku lemah lembut. Karena aku penuh kasih. Yang ada bekerja di dalam kehidupanmu. Izinkan ia bekerja dalam hatimu. Izinkan dia menguasai hati dan pikiran. Dengan setiap firman yang diberikan bagi hidupmu. Karena dia membawa setiap kehidupan kita. Untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Dalam studimu, dalam pekerjaanmu. Dia pasti akan menuntun langkah hidupmu. Amen. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Atas berkat kebenaran firman yang engkau beri bagi kami pada sore hari ini. Hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Biarlah Roh Kudus yang sempurna menyempurnakan setiap firman yang hamba sampaikan. Supaya anak-anak muda di tempat ini dipenuhi oleh kuasa firman Allah dalam kehidupan mereka. Mereka tetap menyala-nyala di dalam roh. Supaya mereka tahu membedakan yang baik dan yang tidak baik. Supaya mereka tahu bahwa ada firman yang hidup dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mati rasa. Tapi mereka punya kasih yang besar dalam hidup ini kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini menjadi doa dan ucapan syukur kami atas firman Allah. Engkau memberkati kami Tuhan dengan firman-Mu. Dan kami mau Tuhan tetap teguh di dalam-Mu Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk berdoa. Untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Biarlah Tuhan gereja di seluruh dunia. Para hamba Tuhan. Semua boleh bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja kami Tuhan. Gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang menerimanya Tuhan. Karena kami percaya, kami telah memberi dengan hati yang sukacita, dengan hati yang rela, dengan hati yang tulus. Bahkan Tuhan kami telah memberi dengan iman kami sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, balaslah kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka berserta keluarga, pekerjaan, studi, karir, hingga kesehatan mereka Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dekapkan tangan kita di dada. Karena menerima berkat adalah satu hal yang pasti. Tetapi firman yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Amen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita. Dan akan datang kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang membimbing kita, menuntun kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadikan kita semua saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan. This is my story, I'll testify the blessings on blessings you put on my life. As I start remembering how good you've been. Fear turns to worship, fear turns to worship, tears turn to praise. Chains of depression broken by grace. As I start remembering how good you've been. So good to me. So
so good. Sama-sama kita kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Come on, sing. The enemy's weapons fall to the ground.